أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأخشى الدسائس من جوع ومن شباء فرب محمصة شر من التخم فاستفرغ الدمع من عين قد امتلأت minal maharimi walzam himyatan nadami. Niki kita tasik nerasakan ingkang wingi ingkang ditutup dengan dawuh kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami, bahwa menjadi penting mujahadatin nafsi, merangi nafsu, noto ati, noto pikiran, karena banyak hal yang kelihatannya baik tapi sebetulnya punya potensi untuk menghancurkan kita. Walhasil coro para ulama wa minhum al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa al-murad bi mujahadatin nafsi kaffuha an iradatiha minasyughli bi ghairil ibadah, bahwa yang paling prinsip dari mujahadatin nafsi, merangi nafsu, adalah memastikan semua yang kita lakukan punya potensi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu tidur, entah itu makan, entah itu kerja, entah itu apapun. Kita diam karena Allah, kita bergerak ya karena Allah. Itu semuanya bisa. Itu semuanya bisa. Lan terusne dawuh wingi niku kemudian diteruskan wahsyad dasaisa wahsyalan wadiyasiro ad-dasaisa ing biro-biro sandupaya kang samar, ad-dasaisa ing piro-piro sandupaya kang samar. Artinya kita perlu khawatir tipuan-tipuan yang tidak begitu kelihatan dari nafsu kita. Minjuin hale saking luwe wa min shibain lan saking warak. Minjuin hale saking luwe wa min shibain lan saking warak. Entah itu urusan lapar ataupun kenyang. Lapar belum tentu baik, kenyang juga belum tentu buruk. Farubba makhmasatin mongko pirang-pirang utawi luwe iku syarun luweh ala minat tukhami tinimbang warak. Iku makna gampange ngono. Nek Mbah Yai nek manani gak ngono. Minat tukhami tinimbang rusake waduk sebab panganan. Cuma intinya ya warak. Farubba makhmasatin mongko pirang-pirang utawi luwe iku syarun luwe ala minat tukhami tinimbang rusake waduk mergo utawa sebab pira-pira panganan, atau singkat saja minat tukhami tinimbang pira-pira tingkah warak. Ngeten. Dawe syarih wakhsyad dasais ay khaf al makayid
allati tukhfiha an-nafsu fil ju'i wasyiba. Kita harus selalu waspada dengan nafsu kita, dengan pikiran kita, entah itu ketika kita lapar ataupun ketika kita kenyang. Fadasais minal ju' kal hiddah wa su'il khuluq, wadasais minasyiba kal kasal anil ibadah. Masing-masing itu punya ujiannya. Orang itu kalau sedang lapar potensinya mudah emosi. Koyok kula misalnya kan gak kuat poso ya. Aku ini sering-sering poso bahaya. Ya alhamdulillah poso setahun mek saulan. Alhamdulillah mana saulan gung mesti 30 dina. Iki Mas gak hitung bodo kurang apa? Kok 28 toh? 27. Piye to? Kok ojo nambah-nambah itu? Ya. Karena orang yang kayak saya sing minat duafa ngene iki, ya artinya ya termasuk wong tolol maksudnya. Iku kadang-kadang luwe iku gak bagus. Karena apa? Karena lapar bagi amatir kayak saya itu bisa jadi al-hiddah wa su'il khuluq. Al-hiddah itu adalah menjadi super sensitif. Uang itu nek super sensitif, gampang tersinggung, paling elek gampang hasut. Yang pasti dia punya karakter su'il khuluq. Uang ini luwe elek loh. Uang ini luwe elek. Nyawang opo peteng. Nah, itu penyakitku itu. Makanya aku sedih. Aku nek poso ngene iki kok suwi maghrib ya. Maghrib suwi, subuh cepet. Lagi masalah ganggu aku, paham kan? Nah itu ya bagi amatir, kita kan ngomong ke amatir ya. Nah, bagi orang-orang sing profesional modelnya kayak beberapa orang yang memang sudah biasa auratnya adalah puasa, yo biasa-biasa saja. Kayak ibu ini gak butuh buka, lawang bendino poso. Makanya monggo kula kayak ibu ini kayaknya nggak bagus setiap hari puasa itu, karena kayak kurang effort ngono lho itu Ramadan ngono, paham kae? Sawang-sawang ibu-ibu kok gak butuh, apa-apa gak butuh, sahur yo gak butuh, kan gak bagus itu. Kalau kita kan enggak, taklim nembe mulai pikirane engko buka apa. Aduh, itu bagus itu. Insyaallah pangeran seneng model ngono iku. Cocok ini. Ternyata orang-orang semelete kita, sesombong kita, kebutuhannya hanya simpel, ngombe, mangan. Orang yang banyak kemauannya, ternyata ujung-ujungnya pinginnya mek es teh. Kuwape disiapno, sing diombe piro? Kuwape dicepakno, yang dimakan berapa? Yes, ngono-ngono kuwi. Nah itu bagus itu. Nah, tapi kabeh kuwi ana penyakite. Warak yo duwe penyakite. Warak iku apa penyakite? Al-kasal anil ibadah. Coba bahasane Luqman Al-Hakim, idzam talaatil maidah namatil fikrah wa harisatil hikmah wa qa'adatil a'dha anil ibadah. Orang itu kalau perutnya terisi, apalagi terlalu banyak isinya, maka dia akan kena 3 penyakit. Namatil fikrah, tololnya keluar. Orang itu kalau kenyang, maka ide-ide terbaik tidak keluar. Mulutnya sulit untuk kemudian ngomong yang benar, yang lurus, sulit. Yang ketiga, wa qa'adat anil ibadah. Uangku nek keluwen, turu dalam kondisi super lapar, jajan gak duwe duit, akhirnya terpaksa dia tidur, itu mudah bangun karena lapar. Tapi nek wis wareg, wis tenang, tumak ninah, mbok dioprai yo gak. Lah ngono maksudku ngono, paham ora? Maksudku ngono. Artinya ya semuanya punya
punya afatnya. Tapi ini urusannya lapar yang sangat lapar atau kenyang yang sangat. Kalau al-qasid bainahuma artinya yang normal-normal saja ya sebetulnya afatnya tidak terlalu. Jadi menarik musannaf itu hakikate ternyata lamma kana qad yakuu fi badi ra'i anal ju'la dasaisa fihi. Beliau itu kenapa bahas wahsad dasaisa min ju'in wa min shibai? Karena apa? Karena umumnya ulama, umumnya mutasawwifin itu selalu ngomong bahwa orang itu sing paling apik lapar. Orang itu yang paling apik gak nyekel apa-apa. Orang itu yang paling apik lemah. Orang itu yang paling apik nang ngesor. Kan selalu seperti itu. Maka beliau ngasih kewaspadaan bagi kita semua. Belum tentu di bawah itu baik. Belum tentu di atas itu mesti buruk. Belum tentu. Karena masing-masing punya ujiannya sendiri. Fastafrih iku ya terusane. Ana beberapa nushah iku ora fastafrih tapi wastafrih. Padha ae. Wastafrih lan ngesokno sira. Wastafrih lan ngesokno sapa sira. Ad-dam'a ing eluh min ainin sangking mripat qadim talaat kang teman-teman kebak apa ain qadim talaat kang teman-teman kebak apa ain minal maharimi sangking pira-pira keharaman yakni sangking pira-pira barang kang den haramake walzam lan netepono sira himyatan nadami ing pangreksa yaiku gedun. Walzam lan netepono sira himyatan nadami ing pangraksa yaiku gedun. Nasihat berikutnya dari musannaf untuk kita semua, awake dhewe kudu ngelatih gampang nangis. Bukan menjadi gembeng, tapi al-buka min khasyatillah. Nangis mergo wedi gambek. Nangis mergo banyaknya waktu yang tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nangis karena banyaknya waktu yang kita isi untuk hal-hal yang buruk. Selain itu, untuk penebusan dosa mata kita yang sudah terlalu banyak kita gunakan melihat hal-hal yang oke. Walhasil dua bait ini penting. Wahsad dasa ismi ju'in wa min shibai. Satu, melatih kita untuk tidak mudah menilai situasi orang, karena orang itu nggak mesti. Ono wong kuwi semakin dia kenyang semakin baik amalnya. Ono wong model ngono kuwi biasa, paham awakmu? Ngono iku biasa. Ono wong kuwi tambah luwe, tambah sholih, tambah jungkung, tambah khusuk, tambah khuduk ning ngarsane Allah Ta'ala. Itu ya normal. Maka dalam semua situasi kita diminta untuk selalu hati-hati. Ana wong iku amale gak patek akeh, wiridane gak patek akeh. Kita ini ndak usah menilai orang yang kayaknya kalau misalnya setelah sholat wiridan paling astagfirullah ngadeg. Biasa saja. Siapa tahu walaupun istighfar peng telu tapi dia penuh dengan
perasaan permohonan ampun yang luar biasa yang kemudian makbulah indallah. Tidak ada hal sedikit, hal sepele yang diterima Tuhan. Lafaz diterima Tuhan itu sudah menghapus sedikit atau banyak. Akeh nek gak ditompo, apik endi ambek titik tapi ditompo. Apa maneh titik tapi istiqomah. Titik tapi ajek, titik tapi istiqomah. Nah, siapa tahu kita yang banyak, misalnya kayak gini, kayak Ramadan begini, wong lumuh ae ndres iki. Tapi setahun pisan. Ya mergo darusan ngene lah. Tapi 10 bulan berikutnya berdebu itu Quran. Enek wong sing ndres paling mek 3 ayat 4 ayat, tapi bendino apik ndi coba? Ya kok mesti mbah urusan pangeran gak usah nilai kowe. Wong mesti lah kowe gak dilatih to ket mau wis diomongi dilatih ora. Cuma kayaknya nilainya itu jauh lebih istimewa. Kayaknya. Ini kita ngomong kayaknya. Mergo urusan ganjaran gak ketok paham ora? Kayaknya jauh lebih bernilai kalau dia menyapa Tuhan setiap waktu, setiap hari, daripada dia menyapa Tuhan hanya di bulan kadung malaikate suwi prai moro-moro dipeksa kerja keras kan masalah itu paham ya? Malaikate kadung santai-santai 10 bulan, tahu-tahu malaikat pencatat kebaikan harus bekerja keras di bulan Ramadan kan gregetan malaikate caki nyapon caki gua ya setengah pitu wudu biasanya nek urung meh subuh gak wudu saya setengah pitu wudu siap-siap golek sajadahe golek Qur'ane nang ndi ya bagus aja daripada belas lah lumayan daripada seket awal sedang diurusi mek jadwal bukber wes gak poso golek bukber loh kan ini lumayan toh tapi siapa tahu yang gak puasa jauh lebih baik dari kita yang sok-sokan puasa kemudian merasa dia kok gak pernah puasa kayaknya baik kita sedangkan dia yang gak pernah puasa selalu menangis hatinya di hadapan Tuhan saya kok gak kuat ya puasa ayo apa inti coba mulai mikir tuh gue walhasil ya nggak tahu ngerti ya Pak Edi kita nggak akan pernah tahu sebetulnya siapa di antara kita yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala gak ngerti ya Pak Edi makanya gak usah melete-melete kita hari ini ngaji kita hari ini puasa kita hari ini masih sholat kita hari ini masih sujud naudzubillah siapa yang memastikan kita akan melewati ini semua dengan husnul khotimah tapi hari ini yang lagi tertawa-tawa, yang lagi ini tidak pernah puas, yang lagi ini mungkin menertawakan apa yang kita lakukan, tapi siapa tahu kemudian hatinya diketuk oleh Tuhan dan pada akhirnya serius tahu-tahu mati. Berarti dia matilah awake dhewe sengaja ngaji kung mesti. Husnul khotimah dia yang hari ini nggak ngerasa ngelak di jam 1 siang, tahu-tahu husnul bebas gak kanggo pangeran? Bebas. Mana golek pengen bebas dadi pangeran. Nah, bahwa gak ono. Gak bisa. Cuma dawuh syarih alaikum bi islahidz dzawahir atau katakan alaikum bi islahi dzawahirikum. Kita harus selalu harus selalu mementingkan memperbaiki zahir kita. Enggak usah ngurusi batiniyah kita, apalagi batiniyah orang lain. Fa innahu yushiku antan soliha bawatinukum. Semakin zahir kita benahi, siapa tahu itu punya satu potensi untuk pelan-pelan memperbaiki batin kita. Paham gak we? Makanya nang sarah iku didhawuhne hukiya anna rajulan ta'abbada sinina liyashtahira bidzalik wa tud'a indahul amanat fayantafi'u biha. Oke. Dawuh syarih dulu itu ada orang super istimewa ibadahnya, sangat istimewa
khusuknya, tujuannya supaya dikenal banyak orang, supaya dia populer, supaya dia viral lah kalau mungkin sekarang sebagai orang sholih, orang ahli ibadah. Kepentingannya apa populer itu? Populer itu kepentingannya apa? Kamu tahu nggak? Kenapa orang pengen ibadah kemudian pengen diketahui banyak orang? Sama ngerti gak? Intinya ujung-ujungnya hanya satu. Dari zaman dulu sampai zaman dili. Saiki apa? Dulu musuhnya dulu apa? Mulai rofa sampai jer kemana ya? Dulu itu dianggap rofa ono ya. Kepentingannya tuda'a liyashtahiro kan, liyashtahiro bidzalik wa tuda'a indahul amanat. Kepentingannya apa? Dia itu kemudian karena dikenal sebagai orang solih maka tamunya banyak. Wis intine ngono. Amra. Kalau tamunya banyak berarti gula aman, beras aman, rokok aman, kopi aman, dapur, paham ya? Intinya itu. Orang itu selalu berlomba-lomba untuk dikenal, dilihat, dipahami orang sebagai orang solih. Intinya ujung-ujungnya tetap selalu di situ. Dicucuk ngalor ngidul, masya Allah, luar biasa. Malah saiki malah coroneng TikTok DKI lagu-lagu. Ono lagune al ya, ono lagune pokoke opo. Bos setelah lahir cahaya apa lali ya. Sumpah ono niku. Lali aku tapi mbuh piye lali aku. Apa ono lagune ngono iku. Macam-macam. Iku persis kenapa saya selalu memprotes ketika misalnya saya dapat undangan kemanapun, tahu-tahu ketika saya datang, tahu-tahu sama tuan rumahnya itu bukan sama tuan rumahnya, sama teman-teman yang hadroh yang ada di situ, tahu-tahu disambut dengan tola'al badru, kayak gitu. Paham kan? Peteng aku. Bocah-bocah iki koclok apa piye? Loh. Paham gak? Bayangan nih, lagu Tola'al Badru Alaina itu dulu untuk siapa? Bayangkan Rasulullah hijrah min Makkah ila Yathrib ila Madinah al-Munawwarah, datanglah Mbah Kanjeng Nabi. Tola'al Badru Alaina, tola'a katon apa al-badru wong kang koyok bulan. Utawa memang Kanjeng Nabi iku dzatiyae bulan. Bulan sing katon niku ya Kanjeng Nabi. Kaeto. Lalu kemudian yang datang model ngene-ngene iki terus ditolak al-badru. Penghinaan itu. Ya penghinaan kanggo. Lu tenan cowok aku tapi yo gak apa-apa ding iso api-api ae. Cuman aku nek peteng asline ning atiku asli peteng asli. Asline. Tapi yo wis ben lah. Pokoknya wong seneng ngono tok saiki uruse. Wong-wong saiki kan butuhe seneng. Aku diundang wong paling sedih ini. Kan saiki kan akeh wong-wong ngundang itu memanfaatkan beberapa alumni-alumni. Teko. Moro-moro ngeterni sapa takoki. Nyapa wae. Niki Gus, niki enten tokoh-tokoh kampung kula, tokoh-tokoh masyarakat nyapa aku. Pengen ngaturi panjenengan nyapo ngaos ngeten-ngeten ngaji apa aku sepaleh aku kan biasa kan ya. Ampun kula Pak lintune mawon misalnya aku jawab ampun kula Pak lintune mawon mangken jenengan kadung ngarep-ngarep kula boten dugi kan kiamat niku malahan jenengan pegel kalih kula mulai sakniki nggih mulai pegel kalih jenengan penak-penak jagongan kok malah undang-undang mboten Gus niki anu Gus penyuwunane masyarakat lah terusnya apa adat ngono iku kudu mau ilangi Pak. Sampean sebagai santri kudu mulai ngilangi adat penyuwunane masyarakat. Sampean kan seng santri. Harusnya ketika mendatangkan pembicara ya awakmu sing nentokne dudu masyarakat. Loh, paham maksudku gak kowe? Awakmu kan santri, awakmu kan ngerti. Di uang sing punya kepantasan untuk kemudian kamu aturi untuk sebagai pembicara, untuk ceramah, untuk ngaji, untuk dakwah. Kamu kan ngerti itu. Kamu kan paham toh, iki ana wong maca mubtada diwaca jer, kan kamu kan roh toh. Iki ngejak gelut wong iki, kan kamu kan roh toh awakmu.
Artinya apa? Bahwa kamu santri tidak boleh untuk kemudian kamu didikte untuk urusan ini oleh orang yang ndilalah gak tahu santri. Maka ngaturi siapapun kamu punya hak bicara, jangan itu. Kowe paham maksudku wae. Anu niku masyarakat pingin ini ojo manut masyarakat Pak, diapusi sampean. Diapusi sampean ngundang kula niku diapusi. Wong-wong niku mboten kenal kalih kula. Tiang-tiang niku kenal kalih kula mergo ndelok TikTok. Ndak kenal kalih kula. Wong orang-orang itu menghargai kita karena apa? Ada orang menghargai kamu masalahnya apa? Karena dia nggak ngerti betapa busuknya kamu. Sama kayak ada orang nggak pernah ketemu sama kita, nggak pernah apa, tahu-tahu ngundang kita. Sangat pengen untuk kemudian kita datang. Apakah mereka menghargai kita? Belum tentu. Potensinya hanya satu, mereka nggak ngerti bahwa banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Karena dia lihatnya hanya sekilas. Dia ndeloke misalnya nang YouTube, dia ndeloke nang Instagram, dia ndeloke nang wah, kenal mbek awake dhewe. Ngertine mek api-api tok. Lha menyen api 45 menit mekan. Pol mek 2 menit, apa meneh ning TikTok paling gak enek sak menit. Ndeloke api tok. Wah, soleh. Bagaimana? Soalnya piye wong nyatane iki didudoi ana wong ibadah duwe potensi suul khotimah. Ana wong ngakak-ngakak tetep duwe potensi husnul, enggak ada yang tahu. Apa meneh mek ndelok 46 de. Gak iso. Oh no. Tapi kuncinya alaikum bi islahi dzawahirikum fa innahu yushiku antan sholiha bawatinukum. Kita harus tetap menjadi pribadi yang baik secara zahir. Mungkin atine durung apik, siapa tahu keinginan kita untuk selalu tampil baik mampu membuat batin kita pelan-pelan menjadi oke, itu. Wastafirhid dam amin aini mengqadim talaat minal maharim wal zam himyatan nadami. Iku padha kambek dawuh ngene. Awakmu ngomong-ngomong wis tau nangis apa gong mergo wedi mek pangeran? Kowe tau gak maca ngene? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi mripatmu mbek nangis, tau gak kowe? Astagfirullahaladzim. Nangis, tau gak kowe? Gak jujur ya, jujur. Orang mergo wesel telat lo ya. Bukan karena kebetulan yang lain itu disambang, awakmu dilalah gak disambang. Bukan karena dilalah ditelepon diamuk wong tua, bukan. Memang kesadaran penuh, ada himyatan nadam, ada penyesalan masa lalu yang benar-benar membebani kita. Dosa-dosa masa lalu yang benar-benar kayaknya menumpuk di punggung kita. Tahu gak ngono iku? Latiano. Mergo membaga min khasyatillah haramallahu jazadahu alannar. Siapapun yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dipastikan tidak akan pernah terkena api neraka besok hari kiamat. Ojo amin, latiano amin. Kaya wis tahu ya awakmu amin. Aku wis tahu kae, amin lah. Oh, gak percaya aku. Wajahe gak ngono ki wong. Gak ngono kuwi gak. Al muttaqin niku gak ngono kuwi ya. Gak ngono kuwi bentuke. Wis ya. Lah 2 bait ini perlu kamu istiqomahkan kalau kamu merasa bahwa punya karakter ati sing super atos. Ada nggak di antara kita yang punya perasaan kita ini keras sekali wataknya, mudah salah paham, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ceklek, enek bro. Lah siapapun yang kemudian selalu seperti itu perasaannya, maka tolong sering-sering baca waqsad dasais sampai tego walzam himyatan nadami. Oke, terus bait berikutnya apa? Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima wa inhuma mahadhakan nusha
fattahimi wala tuti' minhuma khasman wala hagama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hagami. Wa khalif lan nulaya nono sira, wa khalif lan nulaya nono sira, wa khalif lan nulayana sira an nafsa ing nafsu wa syaitana lan setan wa asihima tegesi nulayana sira ing nafsu wa syaitan wa inhuma lamun murniake nafsu wa syaitan mahhadzaka tegesi murniake nafsu wa syaitan ing sira an nusha ing nasihat fattahimi mongko nyipta ala sapa sira, fattahimi mongko nyipta ala sapa sira, wala tuti lan ojo nurut sira minhuma saking nafsu wa syaitan khosman ing mungsuh wala hakaman lan ora juru hukum, wal hakaman lan ora juru hukum. Fa anta krana utawi sira iku ta'rifu ngerti sira kaidal khasmi ing sandu payane mungsuh, wal hagami lan juru hukum, wal hagami lan juru hukum. Artosnya pripun? Ai idza amaratka nafsuk wa syaitan bi syai'in aw nahatka nafsuk wa syaitan an syai'in fa khalifhuma. Artinya ketika nafsu kita atau syaitaniyah kita memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, kita harus belajar untuk melawan itu semua. Bahkan ketika nafsu kita atau syaitan yang ada dalam diri kita itu kemudian mencoba mengarahkan kita ke arah yang baik. Ayo jamaah, ayo ngaji. Nafsu tapi sing ngejak nafsu. Maka kita harus perlu hati-hati. Fattahimi. Innama qaddamal musannif an-nafsa ala syaitan li'annaha adzaru minhu wa fitnatuha a'dhamu min fitnatihi. Kenapa Kiai Musannif mendahulukan nafsu daripada setan? Karena sama-sama kita tahu bahwa nafsu jauh lebih mengerikan daripada nafsu itu siapa? Nafsu itu ya kita. Kita ini jauh lebih ngeri daripada setan. Setan tidak sengeri kita, setan pun tidak sebusuk kita. Makanya ono syiiran iyyaka wan nafsa la ta'man ghailaha. Iyyaka wan nafsa la ta'man ghailaha. Kamu harus hati-hati dengan yang namanya nafsu. Jangan sampai kemudian kita ini tertipu dengan agenda-agenda yang sudah nafsu rancang. Fa innaha akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu kita, ya kita ini loh, otak kita, otak busuk kita itu jauh lebih kreatif, jauh lebih ngeri, jauh lebih mampu membuat kita masuk neraka daripada 70 setan. Saman mesti pernah dengar toh, kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa, setan itu dipenjara oleh Tuhan. Iya enggak? Maksiat ada enggak?
Istiqomah. Artinya tetap hal-hal buruk kita hilang nggak? Karakter-karakter buruk kita masih ada apa enggak? Masalahnya apa? Selama ini setan pun belum datang dan kita sudah nakal. Paham? Jadi setan di penjara gak di penjara, kita ini kadang gak sadar karena gak ada perbedaannya. Karena apa? Setan belum bekerja, kita sudah lancar. Paham? Setan urung sampai nggudo, kita sudah ahli. Maka apapun itu, kalau nafsu sebagai pembimbing, tolong diwaspadai. Makanya aku mau ngomong bahwa ulama-ulama kita itu banyak ngomentari itu. Di antaranya adalah dawuh tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira wal wail liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Maka kita ini punya satu akal, satu naluri untuk kemudian ngerti atau paling tidak mampu membaca dampak. Kira-kira kalau saya nuruti nafsu saya ini, kira-kira nanti dampaknya apa? Lah, naluri ini harus menjadi pemimpin semua gerakan kita. Jangan kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena orang yang beruntung adalah orang yang mampu menggunakan otaknya sebaik-baiknya, kemudian nafsunya mengikuti otaknya. Bukan sebaliknya, orang sial itu adalah kana hawahu amira wa aqluhu asira. Hawa nafsunya mendominasi, kemudian akalnya baru berpikir ketika semuanya sudah terlambat. Paham gak weh? Oh paham kita ya awakmu. Ya wis gak apa-apa. Yuk lanjut. Luwe awakmu. Awakmu luwe. Awakmu wis buka, Gong? Masa? Buka itu kapan? Mau? Mantun maghrib. Nah, terus buka yang berikutnya. Engko mari ngaji buka maneh. Engko jam 1 buka maneh. Setengah 4. Bagus. Molakno kok kuat kowe. Oh, kuwi masalah. Aku dhewe cik muskil, nyapa kok do kuat bocah-bocah poso iku. Wah kuwi masalahnya. Bagus. Lanjutkan. Sajane ya, kayak bahasane bahwa qadim talaat apa mau minal maharim, qadim talaat al-ain minal maharim. Mata kita ini terlalu banyak yang membuat kita ini sulit untuk mengeluarkan air mata karena takut Tuhan. Karena mata kita ini memang terlalu banyak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Padahal cara ahlil hubbi wa tasawuf ru'yatil aghyar itu termasuk maksiyah azimah minal uyun, bahwa melihat selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah termasuk maksiat yang berat. Melihat selain Allah Subhanahu, bayangno iku mbayangno tok wis kangelan iku. Iku mbayangno tok wis kangelan iku. Tangan kita bergerak karena Allah. Ya mek nulis maknani gitu mangan ya mergo tangannya bergerak njipuk panganan masuk ke mulut kita litaqawi lil ibadah. Mata kita bergerak terpejam tidur ya karena untuk persiapan mujahadah. Kita diam karena mulut kita hanya akan terbuka lidzikri wal qiraah. Yo berat iku. Makanya yang paling enak itu ya ikut fuqaha. Cocok ikut fuqaha iku cocok. Ikut fuqaha iku ya wis pokoke indal fuqaha imtila'ul ain bil maharim itu adalah kinayah angkasratin nazar
biha. Jadi imtila'ul ain minal maharim merupakan satu kinayah, merupakan satu ungkapan untuk kita terlalu banyak melihat al-maharim lima layajuzu syar'an. Pokok melihat hal-hal secara syariat itu tidak dibenarkan. La tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hagami. Mau ajaan nafsu itu nyata-nyata, ngejak elek, ngejak maksiat, kita harus waspada, apalagi dia ngejak baik. Hagam, mau dia itu sebagai penasehat, mau dia sebagai musuh, kita harus tetap waspada. Maksudnya ngono lho, fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wong musuh kok nasihati, bahaya enggak itu? Kamu jangan makan di sana, makan di tempat saya saja, bahaya enggak? Tapi ngomong musuh itu. Lah ngene ono racune atau potensinya tidak baik dari awal, al-hakam itu potensinya nggak baik. Wes gak usah dibahas lah, gak penak ini. Aku juga ngomong, asli ini mau ngomong pejabat itu ket awal potensinya nggak baik, tapi nggak situ. Kok gak situ ya? Kadung gak omong nih, kok gak situ gitu. Wes ya wes lah, semoga gak terang nih maksudnya ngono loh. Ya artinya begini loh, mau bencoleng, mau hakim, harus gak mesisan ya, maksudnya ngono loh. Nah, aku ngomong ngono toh. Artinya mau bencoleng, mau hakim, itu sebetulnya semuanya sama-sama punya masalah itu. Mau malingnya, mau penegak hukumnya, sebetulnya sama itu menurut kitab. Lho pancen ngono toh, fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wal hakami. Makanya saya selalu ngasih contoh, bukan ngasih contoh. Awamu aja biyen ana bocah Lampung biyen suwi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau apa nang Zahir nang wangis wong tuane sebabnya bocahnya pengen mulai gak kerasan pokoknya pengen mulai alasannya setelah liburan yang ini setelah liburan kayak begini ini kemudian dia diajak ke sini dia sudah nggak mau pokoknya mau maksa akhir aku kudu mulai terus aku mau balik neng pondok. Akhirnya saya panggil terus Kak Jagongi nyapo iki nyapo mboten kula niku keberatan ketinggalan kereta artinya ketinggalan konco-koncone lah gampangane teman-temannya di daerah di rumahnya itu seru lah pokoknya lek temen iki niku mboten berkembang kula sing gak berkembang apane aku iku nggih pripun nggih bingung nek ngomongi oke stop wis aku paham maksudmu rencanamu awakmu arep dadi maling iku antar kecamatan apa nasional artinya gini loh kalau hanya sekedar masuk berita di Facebook tolong tobat tapi kalau kamu punya potensi untuk kemudian kamu sampai masuk Metro kamu masuk TV One, kamu masuk Liputan 6 atau yang lain bismillah artinya lekmu menakal ternyata hanya di sekitar kecamatan itu kan ganggu banget dosamu double karena yang kamu sakiti itu adalah tetangga, sanak famili dan lain sebagainya tapi nek awakmu ketoke punya potensi dadi bencoleng skala nasional merong-garong sawah didik-didikan 300.000 hektar misalnya begitulah bismillah ayo aku melundungan muga-muga paringi hasil aku tapi nek kira-kira ternyata awakmu iku mek nyolong pelem nyolong pitik mundak titik nyolong wedhus tanggamu stop tobat tub al-an tobat sekarang saja mergo populermu pol Facebook sekali masuk TV maksimal mlebumu ning ngene acara sing sangat tidak populer sing waspadalah kae lho apa jenenge kae lho sing mripate tutupi siji lho ngene kan kae ngene cerita mbiyen saiki wis kene gak patek populer gak seru
nggak seru. Tapi sekali awakmu duwe potensi, kamu gambarkan bahwa teman-teman sekampungmu mampu mengantarkan kamu untuk misalnya garong Pertamina, bismillah. Ngono mesisan. Lelek mek nakali mok kaya awakmu tobat. Apa lelek mek nakali kaya awakmu apa populer gak ana populer blas. Tobat karena tobat menjadi orang baik tidak butuh populer. Tapi jadi Fir'aun memang harus paham ya maksudnya? Fir'aun terkenal tenan. Fir'aun ini sangar loh, mesisan loh. Dia tidak hanya masuk Quran, dia masuk Quran. Neng neraka sangar ora? Melete deh. Ana rabbukumul a'la ngeblak nang neraka. Mlebu neraka pitik. Mlebu neraka mek gara-gara pelem. Entah ora. Apa malaikate sing gepuki lho males. Juh, ya apa neh. Ngrepoti malaikat. Arep digepuk nemen-nemen ya mek pitik. Tapi nek aspal sak provinsi malaikatnya kan semangat. Loh, paham Mas duwe? Oh no. Jembatan sak kabupaten semangat malaikatnya. Langsung dicor bun-bunane. Lumayan maksudku ngono lho. Paham maksudku gak kowe? Ngono. Mesisan. Wes lah, medeni aku sisi wedi ya, wes gak usah wes. Aku iku ngumure ngene iki. Mereka aduh. Wes pokoke ngono kuwi. Pokoke sudahlah. Paling enak itu jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu kita tidak butuh populer karena Tuhan selalu tahu kebaikan kita. Dan itu ada nilainya. Kalau menjadi orang nggak baik itu memang kalau nggak populer nggak seru. Ngapain kamu? Wah jadi maling terus gak populer kan gak seru. Kowe dadi maling kemudian gak menikmati itu semua. Kan harus kamu tampilkan kenikmatan itu. Mobilmu kudu apik, omahmu kudu apik, dolanmu kudu aduk. Kowe maling miliaran, maling atusan miliar, kemudian kowe macak sederhana, sandalmu swalo. Terus apa manfaatnya kowe maling? Loh, iya Pak. Apa meneh maling pitik, dosane unda-undi sing lara tanggane pangeran pegel banget. Ana tangga kok dilarani tangga. Pangeran dukane ra karu-karuan. Lah ngene wis genah-genah padha gak kenale lho, Was. Aku wis ngomong ke awal tuh. Al-Hakam itu dari awal memang medeni uang. Dari awal itu sudah perlu diwaspadai. Al-Hakam. Para pejabat itu dari awal hakikatnya cara kita butuh diwaspadai. Jujur. Nanti kalau saya terpilih saya akan stop. Aslinya ngono kuwi awake dhewe padha-padha yakine nek kuwi ngapusi enggak? Jujur. Iya ora? Nanti kalau Loh, gak jujur aslinya. Aslinya dia kan ya ngerti toh. Cuman awake dhewe ya seru ngono tok ae. Oke, mantap iki. Ya mantap, semoga mantap ngono tok ae. Hakikatul amr al-hakam itu. Wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Padahal kita sama-sama tahu, ini jelas ujung-ujungnya ngapu. Kita tahu, kita seru saja. Soborong kowe entuk kaos. Soborong kowe entuk tutu saiki nek kudung mukena lho entuk, gak tau entuk to kowe. Gak tau entuk. Ya melas kowe. Engko lek awakmu wis omah-omah nang omah entuk kowe. Apa ngono. Kosong sekian ngono tulisane. Seru. Kowe sajadahmu ana gambare sapa? Loh, paham kowe? Itu kitab mboten. Engkok dihapus ya.
Enggak maksudku memang gitu. Kitab kita memang begitu. Itu kitab. Ini enggak ngomong apa-apa. Kitab kita sudah mengingatkan bahwa musuh dan calon pejabat itu sama potensinya. Paham? Wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal ngono. Masalahnya ngono. Enggak iki kitab. Aku enggak nyindir sapa-sapa. Dan pejabat kita enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Boleh. Nyapa iki? Banyak pengguyu. Ada yang salah omongan saya? Enggak ada, ngawur kayak aku. Wis gak pikir ngene ngomong ini ngawur kayak. Walhasil hati-hatilah. Hati-hati. Ya Allah. Lah wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadaka nusafat tahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Ini sebetulnya penting untuk kemudian kamu hafal. Ini penting kabeh. Panjenengan kudu nes kamu hafal kabeh. Ya tolol lek gak hafal asli. Enggak, tapi kalau kan kita ini punya penyakit sendiri-sendiri ya. Dan kita punya penyakit beda-beda. Kalau kemudian kamu itu terlalu banyak nuruti nafsu atau nafsu kamu terlalu dominan, maka ini penting untuk kemudian kamu wiridkan. Paham gak? 2 bait ini. Kan penyakitnya dewe-dewe ya, kabeh penting, tapi kan penyakit kita kan atau kebutuhan kita kan beda-beda. Lah 2 bait ini untuk bagaimana kita ini tidak mudah tergoda, tidak mudah kemudian terbawa arus nafsu atau paling tidak ajakan-ajakan setan. Ngono lho. Tapi setan-setanku ini berat, setan-setanku ketok model ngene-ngene iki dadi ya berat. Iki kak wacane gladeke ya iso maca. Kan ya berat. Astaghfirullah min qaulin bila amali. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi aukumi amartukal khairal lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah min qaulin. Saking omongan bila amalin kang tetep kelawan tanpa amal. Bila amalin kang tetep kelawan tanpa amal. Laqad nasabtu yakti teman-teman bangsa ake ingsun bihi kelawan kaul naslan ing turun lidhi aukumin maring wong kang duweni sifat gabuk. Gabuk. Kowe ngerti gabuk kan? Kamu tahu gabuk gak? Gabuk itu iya kowe basa Jawa mok murati gawe basa Jawa ya goclok pisan kowe iki. Mandul. Gabuk itu mandul. Paham? Astaghfirullah min qaulin bila amal laqad nasabtu yakti teman-teman bangsa ake ingsun bihi kelawan qaul naslan ing turun lidaukumin maring wong kang duweni sifat gabuk. Amartuka perintah ingsun ing sira al khaira ing kebagusan lakin mak tamartu tapi ora tompo perintah sapa ingsun bihi kelawan al khair wa mastaqamtu lan ora istiqamah ingsun ora jejeg ingsun fama mongko utawi apa iku qauli faedahe ucapan ingsun laka maring sira istaqim nyatane ucapan istaqim istiqomah sira. Amartuka perintah ingsun ing sira al khaira ing kebagusan lakin mak tamartu tapi ora tampa perintah ingsun bihi kelawan al khair wa mastaqamtu lan ora ajeg ingsun ora istiqomah ingsun fama mongko utawi apa iku qauli faedai ai samratu qauli faedai ucapan ingsun laka maring sira istaqim nyatane ucapan istaqim utawa ngene fama mongko utawi apa iku qauli faedai oleh ingsun ngucap laka maring sira istaqim ing lafat istaqim istiqomah sira jejeg sira ajeg sira terserah wala tazawwatu lan ora ngalap sangu ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan walam usolli lan ora salat ingsun siwa fardin ing sakliyane salat fardu walam asumi lan ora poso sapa ingsun walam asumi lan ora poso sapa ingsun wala tazawwatu lan ora ngalap sangu sapa ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan utawa amal tambahan
walam usollilan ora salat ingsun siwa fardin ing saliyane salat fardu, walam asumilan ora poso ingsun ai siwa fardhi. Terus ini dawe syarih musannif terinspirasi dari dawa Allah Subhanahu wa taala, kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Akan ada akibat yang sangat mengerikan di hadapan Allah kalau kita ngomong atau ngajak hal-hal baik sedangkan kita tidak melakukannya. Dari situ kemudian musannif bikin satu syair, astaghfirullah min qaulin bila, saya mohon ampun karena saya kasih nasihat padahal saya sendiri tidak melakukan. Ini kayak saya pengen banyak keturunan padahal saya amartukal khairal lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakas takimi. Saya selalu perintah hal-hal baik, cuma saya tidak pernah melakukan kebaikan itu. Saya selalu minta semuanya untuk istiqomah padahal saya sendiri belum istiqomah. Terus apa faedahnya saya ngomong istaqim? Saya tidak punya banyak modal untuk menghadapi kematian. Saya tidak punya banyak amal sunnah, tidak punya banyak kesunahan-kesunahan yang saya lakukan. Tidak ada wadifah-wadifah yang istiqomah saya lakukan. Bahkan puasa saya hanya puasa fardu. Kayak aku lah ya, posone mek poso fardu. Aku kok poso sunnah? Oh berarti utangku akeh. Artinya menjadi fardu, paham kowe? Oh no. Dan aku mesti duwe utang, gak tahu gak? Aku gak, mesti duwe utang aku. Tahu ding gak duwe utang, Covid ke lah. Covid kayak gak duwe utang aku. Susah aku. Tanggal 29 gung duwe utang susah. Kok iso gak duwe utang ya? Piye ceritanya? Saya juga tidak punya sholat kecuali sholat ikut dawe mu'alif. Cuma ngeten. Mu'alif itu mengesankan atau nasihati kita. Kamu itu kalau mau nasihati orang, tolong kamu sendiri juga melakukan. Tapi itu kemudian ditentang oleh beberapa ulama. Orang nasihati itu nggak harus seperti itu. Bahkan madhabu ahli sunnah wal jamaah itu tidak seperti itu. Wa ba'duhum ja'alal istighfar munsaban 'alal qayyid faqat. Ani adamal amal. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah. Qaul fi dzatihi ta'ah. Gini ya, kamu itu kalau mau nasihati temanmu, tolong nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang Kalau kamu melihat temanmu ini kayaknya punya potensi baik, nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang benar, orang baik, orang Iki madhab ahli sunnah memang gitu. Karena nasihat itu satu ketaatan. Falyahtaju lil istighfar. Kamu nasihat itu sudah baik, tidak butuh istighfar untuk itu. Artinya musannif istighfar karena merasa tidak baik tapi ngajak baik, itu murni litawadu. Paham nggak? Murni untuk menunjukkan tawadhu beliau. Karena tidak mungkin sekelas beliau tidak memiliki banyak amal, tidak memiliki banyak kebaikan. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah fala yahtaju lil istighfari minhu wa adamal amal tarku ta'ah fayahtaju lil istighfar minhu. Jadi kalau kayak kita sukanya ngajak baik, maka istighfar kita itu untuk apa? Istighfar kita ya untuk amal-amal yang tidak kita lakukan. Bahwa kemudian ada omongan baik kita diamalkan orang, itu gak butuh istighfar. Itu sudah kebaikan sendiri. Jadi awake dhewe iki balance malahan, paham gak? Cowok ahli sunnah malah balance, ngejake wapi padahal busuk kelakuane. Bagus itu.
Tapi kita tetap istighfar. Untuk apa? Ya istighfar karena kita belum bisa mengamalkan, kita hanya masih bisa ngajak baik, ngajak kebaikan. Li'anna adamal amri wan nahyi maksiatun. Bahkan kalau kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, kita malah maksiat. Double maksiat kita. Kita sudah tidak melakukan kebaikan, kita juga tidak amar ma'ruf nahi munkar. Wa adamal amal maksiatun. Paham enggak? Double. Dosa kita double. Kita sudah tidak amal, kita juga tidak amar ma'ruf. Wa taqlilul ma'asi matlubun ma'amkan. Apapun meminimalisir kemaksiatan itu perintah Allah Ta'ala. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-ingkar alal jullas. Ingat-ingat ini. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-ingkar alal jullas. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayya'muruha bisatri wajhiha. Wes, paham weh? Maka dari situ kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah, misalnya kamu ini kerjanya adalah apa lali aku jenenge, tukang bagi dem-deman ini apa jenenge? Ada pegawai yang tugasnya hanya bagi itu benar itu apa? Oh bukan bartender, bukan. Ya oke bartender ya nggak apa-apa, tapi bukan itu maksud saya. Itu waiters itu. Jadi dia tugasnya hanya mengantarkan minuman-minuman itu ke mejanya atau ke tempatnya. Paham weh? Tugasnya begitu. Dia masih berkewajiban untuk kemudian amar ma'ruf nahi anil munkar. Minimal kalau dia tidak mampu untuk nahi anil munkar, dia harus ingkar dengan mereka yang duduk di situ, walaupun kerjaannya kayak gitu. Paham nggak? Dia harus ingkar. Kamu semua ini salah dalam hatinya. Dia harus ngomong, kamu semua ini keliru, kamu semua ini maksiat. Neng atine, padahal dia penggaweane, padahal rezekinya dari putaran-putaran itu. Paham nggak? Loh, yang kedua lo ngeri. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayya'muruha bisatri wajhiha. Bahkan ketika ada laki-laki kemudian masuk ke prostitusi, dia berzina dengan perempuan yang ada di situ, dia pulang harus nasihati, besok ditutup ya wajahnya, besok kudungan ya. Paham gue? Pelaku gak itu? Ngeri. Dia pelaku, tapi meninggalkan tempat itu, dia tetap berkewajiban meminimalisir maksiat. Minimal ngomongi, besok kudungan ya. Kan iki Ramadan. Paham? Lho ngono. Oke. Walhasil amal itu sendiri, ajaan kebaikan itu sendiri, semua ada nilainya inda ahli sunnah wal jamaah. Bahwa kemudian beliau dengan penuh tawadhu kemudian merasa banyaknya amal yang belum bisa ia lakukan, yang belum bisa beliau lakukan, itu luar biasa. Paham ora? Padahal tidak mungkin ada orang punya hubungan sedekat itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia tidak membangun amal-amal yang istimewa. Pun terusannya apa? Zalam tuh Gini. Ini penting ya. Saya lali aku. Mau mulai ini dia. Astaghfirullah. Mulai astaghfirullah sampai teko sadurunge dalam tuh. Sampai teko apa mau walam usolli siwa fardin walam asumi mulu. Walam usolli bener ya, walam usolli siwa fardin walam asumi. Mulai astaghfirullah min qaulin bila amal mau sampai teko bet iki iku penting. Nek awakmu mudah padang pikiranmu nalika dipuji wong, nalika dilem wong. Ngene, awakmu gampang ujub. Kamu itu melakukan hal misalnya gini,
Misalnya teman-temanmu normalnya itu sehari itu 5 sampai 10 bait. Tahu-tahu kamu itu punya kemampuan 25 sampai 30 atau bahkan 50 bait sehari kamu apalkan. Temanmu ngapal Quran sedino misalnya sakrai misalnya. Tahu-tahu kamu itu punya kemampuan menghafalkan sampai 5, 6 atau bahkan 10 halaman, 10 wajah. Dan kamu bangga akan itu. Kamu perlu memperbanyak ini supaya watak ujub itu pelan-pelan akan hilang dari pikiran kamu. Ben ora gampang duwe watak seneng pamer, seneng membanggakan apa yang menjadi pencapaian kamu. Paham ora? Oke, wes ya. Zalamtu. Nganiaya sapa ingsun niku makna asline. Tapi Mbah Yai lek maknani, kula nate ngaji kalih Mbah Yai itu satu momen Mbah Yai itu maknani ngene. Zalamtu ngurangi sapa ingsun. Sunnataman ing tindak lampahe wong ahya kang ngurip-ngurip sapa man ad-dhalama ing wayah peteng ila anistaqat tumeka yen to sambat apa qadamahu ampean. Kowe ngerti ampean ora kowe? Ampean iki delamaan. Apa qadamahu? Delamaan ini bahasa Indonesia apa? Telapak kaki. Apa qadamahu delamaan lorone man ila anistaqat tumeka maring itu sambat apa qadamahu ampian lorone man nyambatake adzurra ing kemelaratan min waramin krana abuh wasyadda lan kang iku penting wasyadda lan kang naleni sapa man min saghabin krana arai bangete luwe min syahobin krana arai bangete luwe naleni ahsya'ahu ing pira-pira ususeman ahsya'ahu ing pira-pira ususeman wa tawalan lempet sapa man tahtal hijarati ing dalam ngesore watu tahtal hijarati ing dalam ngesore watu kashan ing lempeng mutrafal adami kang alus kulite mutrafal adami kang alus kulite wa rawadatul jibalu summu min dabi an nafsihi fa araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inad darurata la ta'du ala al-aisami wa rawadathu lan ngerayu wa rawadathu lan ngerayu ing man apa aljibalu pira-pira gunung asyummu kang gede-gede utawa dukur-dukur min dahabin sangking emas an nafsihi sangking awake man tapi fa'araha mongko meruhke man ing jibal ayyama syamamin ing bangete pemengo ayyama syamamin ing bangete pemengo wa akadat lan ngukuhke zuhdahu ing sengite man fiha ing dalem aljibal apa daruratuhu bangete butuhe man apa daruratuhu bangete butuhe man inna darurata sak tenane bangete butuh iku la ta'du orang ngliwati apa ad-darurah iku la ta'du orang ngliwati apa darurah alal isami ing atase wong kang padha duweni sifat kareksa saking Allah alal isami ing atase wong kang padha duweni sifat kareksa saking Allah yakni wong kang padha duweni maksum min Allah subhanahu wa ta'ala wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya minal adami Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami menika
mu'allif mulai geser lagi untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau karang ini, syiiran-syiiran yang beliau tampilkan ini untuk memuji, untuk mengistimewakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil terus mengoreksi dirinya. Ghalam tu sunnataman. Aku aslinya pengen api, tapi kenyataannya banyak kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa saya lakukan. Padahal sekelas Kanjeng Nabi beliau sampai abuh, sampai bengkak telapak kakinya karena terlalu lama beliau sujud, beliau sholat. Sebetulnya begini, Rasulullah itu tidak pernah lebih dari 12 rakaat. Masalahnya per rakaatnya suwe. Mulai beliau mulai sampai pagi, sampai waktu subuh. Ini masalah jane aslinya gak akeh, mek rolas rakaat. Kalau rolas rakaat kayak itu kita loh 20 rakaat tarawih 20 menit nggak sampai kita selesaikan dengan sat-sat. Aku mau lu protes mbak imamku, Pak tolong dipercepat Pak ini bahkan Nabi gak, padahal ya ngono panjang ngono. Innahu sallallahu alaihi wasallam wa illam yakun yazidu bilail ala tnatai asyrata rakaah, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau itu tidak pernah melebihi 12 rakaat setiap malam, lakin kana yutilu al-qiyam fiha, cuma beliau memang kalau berdiri lama banget. Wa qad rawa al-Mughirah radhiyallahu taala anhu annahu qama sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Diriwayatkan oleh Mughirah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu kalau qiyamul lail sampai abuh, sampai bengkak telapak kakinya. Kemudian banyak yang matur, ada tagallafu ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nopo Kanjeng Nabi dengan ngoyo-ngoyo Kanjeng Nabi, wong jenengan niku semuanya sudah dimaafkan. Yang lalu dimaafkan, hari ini dimaafkan, yang akan datang juga pasti dimaafkan. Nopo kok ngoyo-ngoyo. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Ini semua adalah bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf ya, kita itu tidak akan pernah mampu coba bahasane Al-Imam Ibnul Qayyim pernah meriwayatkan bahwa beliau mengatakan kita ini ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, itu tidak mampu membuat kita ini membangun kedekatan dengan Tuhan secara maksimal. Artinya mampu membuat kita ini menjadi pribadi yang baik nggak cukup. Dengan kamu ngaji fikih, kamu ngaji hadis, kamu ngaji tafsir, tok, itu gak cukup nyebabi awakmu dadi wong apik. Kamu ngene ngono. Illa ayyum zajab biraqaik wan nadhar ila siyari salaf as-salihin. Kecuali kalau kemudian kamu juga gabung ngaji-ngaji kitab-kitab yang mampu araqaik apa ya? Mampu membuat hatimu itu melunak. Sambil terus melihat bagaimana guru-guru kita terdahulu. Bagaimana yang beliau lakukan. Orang hari ini merasa sangat luar biasa. Alah, saya misalnya ke posonan. Ke posonan kan usume wong ngaji iki. Ngaji sedina sampai berapa kitab itu yang kita kaji, luar biasa. Toh kan mek Ramadan tok, padha kambek mau wong deres mek Ramadan tok mau. Sama saja. Kita itu sama saja. Walaupun hari ini kita sok-sokan ngaji pirang kitab iku ngaji. Tapi Kiai Jazuli setiap hari gak nunggu Ramadan, setiap hari ngajinya
17, dan itu selalu beliau selesaikan. Ma qara'a kitaban illa wa qattam. Beliau tidak pernah membaca kitab kecuali selalu hatam. Oh no. Artinya apa? Membandingkan diri kita dengan guru-guru kita itu menjadi penting supaya kita tidak sok-sokan merasa apa begitu. Jauh. Semen pernah ngaji takrib apa enggak? Di pembukaan Fathul Qorib itu kan ono bahasa bahwa kitab ini merupakan satu mukhtasar yang mudah untuk kemudian dibaca, mudah dihafalkan. Artinya apa? Orang zaman segitu melihat Fathul Qorib adalah sesuatu yang sepele, kecil, yang kemudian bisa Kalau hari ini Fathul Qorib selama kok ampuh men yo hatam Fathul. Wong biyen iku kitab cilik sing gampang apalane. Saiki mabadi ke apal. Kok Arab Fathul? Oh no. Artinya jauh. Nah, beliau juga seperti itu. Beliau membandingkannya langsung dengan Mbah Kanjeng. Lah yo, aku sing gak mesti di ngapura itu pun banyak amal-amal yang tidak saya lakukan. Kanjeng Nabi yang pasti dimaafkan, ternyata Kanjeng Nabi kayak gitu sampai digambarkan kakinya yang tidak mampu, semangatnya selalu utuh dan selalu meningkat, tapi kakinya yang tidak mampu. Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi sampai diganjal batu perutnya hanya untuk menahan lapar. Bahkan ketika ditawari oleh Gunung Unung untuk menjadi kepemilikan beliau berupa emas misalnya, beliau sama sekali tidak tertarik akan itu semua. Beliau mengatakan hadhihi daru man la dara lah. Ini adalah rumah, ini adalah tempat yang nyaman bagi orang yang tidak akan nyaman di hadapan Allah. Loh, itu Mbah Kanjeng Nabi, paham? Cuma kemudian beliau dikritik, artinya musannaf dikritik ketika beliau mengatakan wa akadat zudahu fiha daruratuhu inna darurah la ta'du 'alal isami. Awalnya kan wa akadat zudahu fiha daruratuhu, melihat Kanjeng Nabi seperti itu kan kesannya Kanjeng Nabi sangat-sangat butuh akan yang namanya makanan itu, sampai beliau ganjal perutnya dengan batu. Itu kan menunjukkan kondisinya yang memang sangat-sangat terdesak. Nah itu dikritik, mergo apa? Kanjeng Nabi kuwi enggak mungkin untuk kemudian butuh akan hal-hal yang seperti itu. Beliau susul dengan bahasa inna darurah la ta'du 'alal isami. Ini hanya sebagai ungkapan saja, sama-sama kita tahu bahwa orang-orang maksum itu adalah orang-orang yang selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Malaikat itu gak ono semangan loh. Kowe tahu tumon ono malaikat sarapan mecel nang ndi? Gak ono. Artinya apa? Tuhan punya cara untuk mempertahankan hambanya masing-masing, termasuk menjaga para utusannya, menjaga para nabinya. Dan orang-orang yang maksum itu tidak akan pernah kena yang namanya ad-darurah. Bahwa beliau pengen seperti itu, ya itu pengen saja ya, karena pengen tambah dekat. Sebetulnya Kanjeng Nabi sama sekali tidak rendah ketika Kanjeng Nabi gak sampai abuh suku nih. Kanjeng Nabi tidak kemudian berkurang istimewanya kalau Kanjeng Nabi misalnya sholat 12 rakaat tidak sampai bengkak kakinya, paham? Kanjeng Nabi tetap Kanjeng Nabi tetap khairul bashar, khairul anam, tetap makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi toh beliau memilih, artinya apa? Kondisi itu merupakan satu ikhtiar Kanjeng Nabi, merupakan satu cara Kanjeng Nabi untuk meningkatkan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tuhraj ad-dunya minal adami. Wes kene saya ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.